Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Karena 9 Jinwu berkaki 3 tidak bisa dihilangkan, dengan putus asa, Yang Wei harus meninggalkan 3 rubah Tianxiang untuk merawat 9 Jinwu berkaki 3. Dunia rubah Tianxiang sekarang hanya memiliki Yin dan Yang Jiu Chong Tian, dan itu tidak dapat diubah. Setelah ditemukan, itu pasti akan menyebabkan perselisihan yang sengit, dan tingkat bahaya tidak kurang dari 9 Jinwu berkaki 3 berkaki 3. Adapun 3 kelinci Miao Xiang dan 3 kucing Ye Xiang, mereka jauh lebih baik. Mereka semua memiliki ranah Kaisar Wu, dan mereka dapat ditransformasikan menjadi humanoids. Meskipun mereka tidak sepenuhnya manusiawi, kecuali mereka bertemu dengan Kaisar, tidak ada yang mau bisa melihat tubuh mereka. Metode transformasi itu ada di dalam darah klan iblis. Selama kondisi tersebut menembus ke kondisi nirvana, ia dapat secara otomatis memahami dan menguasai kemampuan transformasi. Tentu saja, metamorfosis bukan klaster, butuh waktu lama untuk berlatih. Ketiga ibu kelinci, ketika mereka baru saja berubah menjadi kelinci berbentuk manusia, kepala mereka seperti kepala, mata, hidung, dan mulut kelinci, semuanya seperti kelinci, bahkan tangan dan kaki mereka benar-benar kelinci. Dengan latihan terus-menerus, metamorfosis akan secara bertahap membaik, dan jejak kelinci akan menjadi semakin pingsan. Mata berangsur-angsur menjadi mata orang dewasa, dan hidungnya menjadi hidung manusia, dan bahkan mulut 3 kelopak kelinci bisa menjadi bibir merah halus dari kecantikan manusia. Oleh karena itu, 9 Jinwu berkaki 3 ingin ditransformasikan dengan sukses dan dapat dibawa keluar untuk bertemu orang-orang, masih ada jalan panjang, dalam waktu singkat, Yan kembali tidak dapat membawa mereka keluar. Adapun 3 rubah Tianxiang, apalagi yang perlu dikatakan, sekarang mereka masih terjebak dalam Yin dan Yang 9 Chong Tian, dan bahkan teknik transformasi belum terbangun. Teknik transformasi berasal dari darah iblis, masing-masing spesies berbeda, dan spesies yang berbeda tidak dapat diajarkan satu sama lain. Oleh karena itu, walaupun Yan kembali, dia juga ingin mempelajari teknik transformasi, tetapi sayangnya, tidak ada catatan tentang teknik transformasi dalam garis keturunan piton besar ini, dan dia tidak tahu apa yang salah. Jika Anda ingin mempelajari teknik metamorfosis, Anda hanya dapat mempelajari metode metamorfosis dari ras yang sama jika Anda menemukan keluarga monster piton. Setelah meninggalkan 3 rubah dan 9 Jinwu berkaki 3, Yan kembali dengan 3 ibu kucing dan 3 ibu kelinci di jalan menuruni gunung. Sepanjang jalan menuruni bukit, melaju menuruni gunung, dimanapun berlalu, binatang buas melarikan diri karena malu, tidak ada binatang iblis berani mencegat ke arah piton. Sampai mencapai ujung gunung, tidak ada yang berubah. Aku mencapai kaki gunung sepanjang jalan, dan ketika aku melihatnya, kabut putih berkabut jatuh dan melonjak tanpa suara. Merasakan fluktuasi energi yang sangat akrab di kabut putih, ketika Yang Wei berencana untuk melewatinya, ketiga ibu kucing itu berlari. Dengan sedikit suara memecah langit, tubuh ketiga gadis kucing, segera setelah mereka menyentuh kabut putih, berubah menjadi cahaya putih, menghilang tanpa jejak. Di antara yang terpana, arah di belakangnya, sekitar 1 kilometer jauhnya, ketiga ibu kucing itu berteriak berulang kali. Memalingkan kepalanya dan melihat ketiga gadis kucing bergegas, jauh, salah satu gadis kucing berseru, "Raja, mengapa kamu tidak menyingkirkan kekuatan magis, bukankah kita ingin turun gunung?" Kekuatan gaib, tutup. Dengan senyum pahit, Yan kembali dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya ketika dihadapkan pada pertanyaan dari kucing gadis itu. Faktanya, meskipun tidak dapat dijelaskan, dia memiliki tubuh piton ini, tetapi ingatan piton raksasa ini, kembalinya Yan bahkan tidak ada sama sekali. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali mengayunkan tubuhnya dan menabrak kabut putih yang bergelombang sepanjang jalan. Melalui persepsi, Yan Huilai dapat dengan jelas merasakan bahwa kabut putih ini sebenarnya bukan kabut putih di dunia alam, tetapi potongan-potongan ruang terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya, berulang kali dilipat. Ruang-ruang yang rusak saling bersilangan dan terhubung bersama-sama dengan cara yang luar biasa. Setelah mereka menyentuh kabut putih, mereka akan runtuh di bawah kekuatan ruang dan memindahkan target ke 1000 km di belakang mereka secara instan. Terus terang, itu adalah saluran ruang bulat, yang melihat ke depan, tetapi sebenarnya mundur. Jika Anda tidak dapat memecahkan lingkaran luar angkasa yang indah ini, tidak ada yang mau meninggalkan gunung ini. Namun, lingkaran hukum ruang angkasa ini terhubung dengan kekosongan dan bergabung dengan langit dan bumi, apalagi Chu Xingyun yang sekarang, bahkan jika Kaisar sudah dekat, itu hanya bisa menjadi tidak berdaya. Melihat deretan ruang besar di depannya, Yan kembali dengan menghela nafas tak mengerti, untuk saat ini, dia tidak punya cara untuk memecahkan susunan ruang besar ini. Namun, sebenarnya, dia tidak perlu membobolnya, jika hanya lalu lintas, itu sangat sederhana.
Di antara pikiran dan pikiran, pedang kuno bintang 7 dengan nyala keemasan muncul dari celah di ruang angkasa, ditembak dengan suara siulan, dan langsung membuka lorong lebar di kabut putih ini. Melihat adegan ini, 3 kelinci perempuan dan 3 gadis kucing melompat pada tubuh ular sanca besar untuk pertama kalinya, dan kemudian Yan kembali untuk mengendalikan tubuh ular sanca, mengikuti jalan dari pedang kuno bintang 7 dan melompat keluar dari gunung di masa lalu. Api matahari yang sebenarnya adalah nyala api yang dapat dibakar bahkan di kekosongan, jadi, bahkan rongga besar ini tidak dapat dihentikan. Pada awalnya, alasan mengapa sarang Jinwu berkaki 3 ini dapat didobrak adalah bahwa Jinwu berkaki 3 dari Kaisar Wu Realem membakar melalui penghalang ruang dan mengebor dari dalam lubang. Oleh karena itu, juga sangat nyaman untuk pergi sekarang, cukup bakar lubang lain dan bor. Sepanjang jalan, Yan Hui kembali ke pikirannya dengan sering kilatan cahaya. Dari berbagai ruang barusan, meskipun Yan kembali tidak belajar terlalu banyak pengetahuan, dia sudah bisa menggunakan keterampilan paling sederhana. Ketika pikiran-pikiran itu bergerak, cahaya putih melintas di sekitar tubuh ular sanca, dan tubuh ular sanca itu menghilang di tempat secara instan. Ketika muncul kembali, itu sudah ribuan kilometer jauhnya. Matanya berbinar dalam kegembiraan. Saya tidak tahu mengapa. Untuk kemampuan ini, Yan kembali tampaknya akrab dengan itu. Sepertinya, dia telah melakukan berkali-kali sebelumnya. Antara kegembiraan dan 9 pameran berturut-turut, jarak 10.000 meter langsung melintasi masa lalu. Dengan 9 kilasan berturut-turut, Yan kembali hanya untuk merasakan bahwa tubuhnya bengkak dengan kemampuan bergelombang dan dia tidak bisa muntah. Membuka mulutnya dengan ganas, menghadap ke pohon kuno yang tidak jauh, ular piton besar itu menyemburkan cahaya putih berapi-api. Di bawah tatapan kembalinya Yan, cahaya putih yang menyala-nyala, seperti pedang perang, langsung melintasi pohon kuno raksasa di depannya, halilintar menyebabkan pohon kuno terpotong oleh pinggang. Dalam deru keras, pohon tua itu sangat menabrak rawa. Terlihat dekat, sayatan pohon tua dengan diameter lebih dari 10 meter itu halus, tanpa setengah gerindra. Mengangguk dengan kepuasan, sekarang, kemampuan piton semakin berkembang. Tubuh Void Shield, pergerakan Shuttle Void, serangan Slash Void, dan pedang kuno bintang 7, dapat dikatakan memiliki segalanya, tanpa terlalu banyak cacat dan celah. Mengangguk, Yan kembali dengan cepat merangkak, dan terus-menerus diselingi dengan pesawat ulang-alik yang kosong. Setiap 9 pesawat ulang-alik, itu memancarkan potongan besar yang batal, dan ternyata sangat cepat. Selama pawai, tidak butuh waktu lama, dan akhirnya, suasana samar klan iblis berlalu dari tidak jauh. Bergegas menuju arah roh iblis, akhirnya, sebuah desa pegunungan kecil sekitar 10.000 orang muncul di depan. Jika Anda perhatikan lebih dekat, desa kecil ini sebenarnya berada di kaki gunung, di dalam hutan primitif yang lebat. Jika tidak ditutupi oleh daun, Anda harus dapat melihat di sini dengan berdiri di pintu masuk gua. Tetapi pada kenyataannya, berdiri di atas gunung, tidak mungkin untuk melihat desa gunung kecil ini. Melihat masa lalu dari jarak dekat, desa kecil ini sangat istimewa, antara barang antik dan setidaknya puluhan ribu tahun. Desa kecil ini bukanlah desa yang dibangun di lantai dasar, melainkan desa pohon yang sesungguhnya. Tidak ada bangunan di tanah desa hutan gunung, dan tentu saja tidak ada jalan. Di hutan asli, di atas pohon-pohon kuno dengan diameter lebih dari 10 meter, rumah-rumah pohon ditarik keluar, dan semua penduduk desa tinggal di rumah-rumah pohon. Antara rumah pohon dan rumah pohon, batang pohon yang tebal saling terhubung, membentang ke segala arah, di mana-mana. Kanopi setinggi 100 meter, di bawah, dalam 1000 kilometer, adalah semua wilayah desa pegunungan. Melihat desa hutan yang indah ini, mata Yan Hui melebar tak terkendali. Desa seperti itu benar-benar terlalu cik. Mengaum, 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 di tengah serangkaian suara menderu, 3 bayangan raksasa melompat dari pohon-pohon kuno yang tinggi. Dalam deru keras yang bahkan bumi bergetar, 3 beruang bodoh dengan tinggi 7 atau 8 meter dan tubuh yang kokoh menghantam tanah dengan keras. Melihat 3 beruang kejam di depannya tercengang, Yan kembali dan tidak bisa mempercayai matanya ini terlalu kekar. Jika Anda perhatikan dengan teliti, ketiga beruang duniawi ini sama sekali tidak terlihat seperti manusia, mereka beruang murni, dengan rambut hitam dan kulit hitam, dan tubuh serta anggota tubuhnya semuanya mengerikan. Ketika Yan kembali, dia saling memandang dengan terkejut, dan di antara 3 beruang dunia, beruang yang paling tinggi dan paling tebal berkata, "Hei, Piton Bao, kenapa kamu tidak memberi penghormatan saat melihat raja ini?" Ketika dia mendengar kata-kata pihak lain, Yan kembali dengan tersenyum dan berkata, "Raja. Kamu raja mana? Aku akan mendengarkanmu ketika aku mendaftar." Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, beruang yang kejam itu tidak marah, tetapi malah berkata dengan bangga, "Karena kamu bertanya, maka aku tidak keberatan memberitahumu bahwa raja ini adalah penguasa 1000 mil ini, mengandalkan Raja Gunung. Raja Pendukung." Setelah melihat gunung di belakangnya, dan di hutan primitif di sekitarnya, Yan kembali dan berkata, "Jangan katakan itu, kamu benar-benar memiliki gunung besar."
Pegang dengan bangga, dan andalkan Raja Gunung untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai salah satu dari 3 bangsawan, menurut aturan klan iblis, klan piton raksasa Anda, untuk melihat singa, harimau dan beruang kami, 3 klan kerajaan, harus disembah dengan hadiah besar. Bukankah orang tua Anda mengajari Anda? Layanan ibadah. Melihat 3 beruang besar dengan takjub, Yan kembali dan berkata, bagaimana saya menyembah, saya sudah berbaring di tanah. Melihat tubuh panjang Yan Long, dia benar-benar berbaring di tanah, dan 3 beruang besar agak konyol. Sambil mengerutkan alisnya, dia bersandar pada Raja Gunung dan berkata, karena itu masalahnya, bahkan jika Anda telah melakukan upacara, tetapi apa yang Anda lakukan di sini? Ini adalah wilayah pribadi saya. Selama pidatonya, Raja Gunung berbalik dan menunjuk ke jalan gunung di sebelahnya, dengan gunung ini sebagai pusatnya, hutan primitif ini dalam 1000 mil, aku adalah Raja Gunung. Dalam sekejap mata, Yan kembali, saya telah mendengar nama Raja Gunung, dan saya tidak pernah memiliki nasib untuk melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Ini bukan 7 orang dan sekelompok orang kami datang ke sini dengan sengaja untuk menyambut ketiga iblis itu. Wajah peninggalan. Mendengar kalimat ini, Raja Gunung mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, apa yang kamu katakan, aku belum mati. Bagaimana aku bisa mengagumi jasadnya? Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, kesalahpahaman Anda salah paham. Ini penampilan, prestise, instrumen Wei. Ketika saya mendengar kembalinya Yan, Raja Gunung tiba-tiba bersemangat, matanya cerah dan berkata, apakah itu benar? Apakah Anda bahkan mendengar prestise saya? Dalam tawa itu, dengan mengandalkan air liur Raja Gunung, berkata, bukannya aku mengatakan bahwa dalam pertempuran terakhir dengan iblis, aku membuat kontribusi besar. Kalau tidak, bagaimana bisa situs yang baik itu dihargai bagiku, kau berkata benar. Selama pembicaraan, Raja Gunung berdiri tegak meluruskan dadanya, mengangkat perutnya, mengangkat kepalanya, dan dengan bangga berkata, lihat. Meskipun menonton, ini adalah apa yang Anda kagumi untuk waktu yang lama, Raja Gunung yang terkenal. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan memutar matanya, martabat Raja memang luar biasa tapi... Anda lihat kita datang dari jauh, lapar dan haus. Saya ingin tahu apakah saya bisa minum seteguk Raja. Mendengar kembalinya Yan, Raja Gunung segera melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, apakah ini tidak mudah untuk dikatakan. Hal terpenting di hutan tua gunung yang dalam adalah Sanzen Highway, ayo, ikut denganku. Di antara pidato-pidato itu, tubuh besar kaki Raja Gunung mengerahkan tubuh besar, yang seperti bola meriam, dan melonjak setinggi 50 atau 60 meter dan berdiri di atas ranting kuno yang tebal. Yan kembali dan tersenyum pahit, sebagai gantinya, sebelum hari ini, dia tidak bisa memanjat dengan cepat, bagaimana dia bisa melompat begitu tinggi. Tapi tentu saja tidak ada masalah sekarang. Pesawat ulang-alik kosong mulai seketika, cahaya putih menyala, dan Yang Wei kembali muncul di sebelah Raja San. Dihadapkan dengan kemampuan misterius dari kembalinya Yan, Raja Gunung tidak merasa terkejut atau terkejut. Ini adalah kasus dengan Demon Rache. Bakat aneh dan kekuatan magis yang tak terhitung. Tapi di hati saya, Raja Gunung tampaknya menaruh perhatian besar pada piton besar yang dikembalikan Yan. Diikuti oleh Raja di belakang gunung, di sepanjang dahan-dahan tebal ke sebuah rumah kayu besar yang dibangun di atas cabang-cabang pohon kuno. Di dalam rumah kayu yang sangat luas, ditutupi dengan bulu tebal, berjalan ke aula sepanjang jalan, bersandar pada Raja Gunung untuk merobek tenggorokannya, dan berteriak, ayo. Beri aku 10 pasang anak laki-laki dan perempuan, aku ingin menghibur para tamu. Mendengar kata-kata Raja Gunung, alis-alis Yan tanpa sadar dan menatap mata Raja Gunung. Pertama kali dia berhubungan dengan klan iblis, Yan kembali dan berencana untuk memperlakukannya dengan sopan, dia tidak berniat untuk pergi langsung ke si pembunuh. Namun, Raja Gunung ini, bahkan menggunakan perawan laki-laki dan perempuan untuk menjamu tamu, maka Raja Gunung ini mungkin tidak bisa tinggal. Saudara yang kuat, saudara yang kuat. Mendengar perintah Raja Gunung, 2 beruang kejam di sebelah mereka mengerutkan kening dan berkata, Raja Beruang memberitahu kami untuk merawat anak-anak dari ras manusia ini, dan mengolahnya dengan benar, sehingga mereka dapat dengan benar memperbaiki pil yang berguna untuk ras beruang kami. Dihadapkan dengan pengekangan 2 asisten, Raja Gunung tiba-tiba marah dan meraung, sejauh yang kalian berdua perhatikan, saya biasanya ingin makan beberapa orang, dan Anda berdiri menyamping. Hari ini, para VIP datang ke pintu, dan Anda menurunkan wajahku, apa yang ingin kamu lakukan? Menghadapi deru Raja Gunung, 2 beruang kekerasan merasa frustrasi, tetapi mereka masih mengeluh, Raja, kamu tidak bisa makan, kamu sudah makan banyak. Kekerasan menggelengkan kepalanya, bersandar pada Raja Gunung, aku telah membuat begitu banyak pertempuran untuk klan iblis, apa yang terjadi dengan memakan beberapa orang, bahkan jika Raja Beruang dekat, dia tidak akan mengatakan padaku, apakah merepotkan untuk menggunakanmu. Selama pidatonya, Raja San menoleh dan memandang Yan Gui, berkata, jangan dengarkan mereka bicara omong kosong, memang. Aku mengakui bahwa aku memang memakan ratusan anak, tapi aku selalu memilih yang terburuk. Melihat Raja Gunung dengan tak berdaya, kedua beruang ganas itu akan berkata, Raja, nilainya terlalu buruk.
Kamu sudah dimakan habis. Sisanya hampir sama. Mereka semua jenius yang luar biasa. Benar-benar tidak ada anak nakal. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia mengandalkan Raja Gunung, Xiongda, Xiong'er, sekarang aku memesan. Kalian berdua akan segera mengatur ujian, dan hasil 20 besar akan diberikan kepadaku. Aku akan merayakan tamumu. Menghadapi perintah Raja Gunung, dua jenderal beruang kejam bernama Xiongda dan Xiong'er tiba-tiba membuka mulut mereka dan ingin membujuk mereka. Tetapi jelas, Raja Gunung tidak bermaksud memberi mereka kesempatan. Dia dengan datar menepuk meja dan berteriak, aku sudah memberi perintah. Apakah kamu ingin tidak sopan? Dengan air mata di wajahnya, Xiongda dan Xiong'er jatuh ke tanah dengan satu pukulan, memohon, Raja, saya benar-benar tidak bisa makan lagi. Hanya ada 1000 anak, tetapi sekarang hanya ada lebih dari 600 yang tersisa. Jika Anda makan lagi, Anda benar-benar memakannya. Baiklah, dihadapkan dengan dua cinta besar, dia berlutut dan memohon, dan Raja Gunung melambaikan tangannya dan berkata, terakhir kali, aku berjanji ini adalah yang terakhir kali, jadi tidak apa-apa. Dengan senyum pahit, dia memandang Raja Gunung, Xiongda dan Xiong'er menggelengkan kepalanya dan berkata, Daiwang, sudah berapa kali kamu mengucapkan kalimat ini, apakah kamu pikir kita harus percaya padamu? Dia menggaruk kepalanya dengan malu, bersandar pada Raja Gunung dan berkata, kalau begitu, 3 pasang, kali ini aku tidak akan punya 10 pasang, asalkan ada 3 pasang, apakah ini baik-baik saja? Menghadapi konsesi berulang dari Raja Gunung, meskipun masih enggan, Xiongda dan Xiong'er jelas menyadari bahwa Raja Gunung adalah raja di sini, dan perintahnya tidak dapat ditentang. Tanpa daya naik, Xiongda dan Xiong'er berkata, baiklah, kita akan pergi ke penilaian, ketiganya dengan hasil terburuk, saya akan mengirimkannya untuk Anda nikmati. Selama pembicaraan, Xiongda dan Xiong'er berdiri dan berlari keluar dari pintu dengan cepat, seolah-olah ada beberapa binatang buas yang kejam, mengejar mereka. Menonton Xiongdai dan Xiong'er pergi, Raja Gunung tertegun untuk sementara waktu, tetapi segera, dia mengerti. Sambil menarik tenggorokannya dengan keras, dia bersandar pada Raja Gunung dan meraung, beruang besar. Beruang 2, kalian berdua bajingan, aku ingin 3 pasang, bukan 3. Lagi pula, kekuatan Raja Gunung sangat kuat, dan suaranya bisa didengar di seluruh desa hutan di bawah tenggorokan. Menunggu auman Raja Gunung jatuh, jauh. Suara Xiongda dan Xiong'er berbunyi, ketika aku mendengar Raja menginginkan 3, bukan 3 pasang. Dengan tak berdaya memegang kepalanya, wajah Raja Gunung yang tak berdaya menatap Yan Gui dengan senyum pahit, kamu bilang, makan seseorang, kenapa begitu sulit? Melihat Raja Gunung, Yan kembali dan tersenyum dan berkata, Raja benar-benar kuat, tapi, hanya melihat penampilanmu, itu masih tidak terasa nyata. Akan lebih bagus jika membuka mataku. Mendengar kembalinya Yan, Raja Gunung juga jengkel, ketika dia ingin datang, apa yang dilakukan Xiongda dan Xiong'er, jelas menurunkan citranya di benak ular sanca itu. Untuk memulihkan citra yang rusak, Raja Pegunungan tertawa dan menepuk dadanya, apa? Apakah Anda ingin merasakan kekuatan Raja ini secara pribadi? Tidak. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali, aku tidak punya nyali pada kenyataannya. Aku hanya ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Aku mengirim 3 bawahan untuk bertarung denganmu. 3 bawahan. Mendengar kembalinya Yan, Raja Beruang Xiongqiang memandangi 3 ibu kelinci dan ibu kucing. Sambil mengerutkan alisnya, dia bersandar pada Raja Gunung dan berkata, apakah kamu tidak akan mengirim 3 kelinci putih? Satu tanpa sengaja, aku tidak mengendalikan diri, tetapi menelan semuanya sekaligus. Mendengar kata-kata Raja Gunung, melihat tubuhnya yang tinggi dan kekar, ketiga gadis kelinci ketakutan. Hanya bercanda, kelinci tidak mampu berkelahi. Jika itu muncul di atas panggung, apakah itu berarti menambahkan makanan kepada Raja Gunung? Tidak perlu diragukan lagi, cukup 1 gigitan, ketiga gadis kelinci akan ditelan oleh Raja Gunung dan dikunyah dalam 1 gigitan, benar-benar renyah. Memikirkan hal itu, Yan kembali, tidak. Tidak peduli bagaimana 3 kelinci putih kecil ini dapat menginspirasi sikap Raja, biarkan 3 kucing liar datang. Kucing liar kecil. Menghadapi judul novel ini, ketiga gadis kucing itu tiba-tiba membuka mata mereka. Nama ini sangat istimewa, sangat bagus. Di ruang bahagia, 3 ibu kucing melompat keluar dengan keras, dan dari 3 arah, mengepung Raja Pegunungan. Melihat ketiga kucing hitam dengan bunga-bunga putih di sekitar mereka, Raja Gunung segera mengerutkan kening, dan ekspresi di wajahnya bahkan lebih menyedihkan. Meskipun keluarga kucing bukan ras yang kuat, bahkan bukan kebangsaan, tetapi untuk keluarga beruang sengit, keluarga kucing jelas merupakan monster yang membuat mereka sakit kepala. Monster kucing berukuran kecil, cepat, dan sangat fleksibel. Meskipun beruang itu sangat kuat, serangannya bahkan lebih ganas, tetapi sangat sulit untuk menyentuh sisi kucing iblis. Sambil mengerutkan alisnya, ketika Raja Gunung akan menolak tantangan, Yan kembali dengan mengedipkan matanya. Menerima kembalinya Yan, ketiga ibu kucing itu langsung berubah menjadi 3 bayangan dan menyerang Raja yang condong. 3 kucing-kucing tidak bergerak sama sekali, dan begitu mereka bergerak, langkah itu adalah tipuan.
Dari tiga arah, tiga gadis kucing meluncurkan cakar yang patah pada saat yang sama, dan itu adalah tamparan keras ke kepala Raja Gunung. Dalam menghadapi serangan intensif seperti itu, tidak ada cara yang baik untuk mengandalkan Raja Gunung. Di antara kedua tangannya bersilang, ia melindungi wajah dan matanya. Adapun bagian lain, itu tidak bisa diabaikan. Dalam sekejap, serangan dari tiga gadis kucing jatuh pada raja yang bersandar hampir pada saat yang sama menghadapi ini. Mata Yan Guilai melebar tajam, menatap tajam. Di bawah tatapan kembalinya Yan, masing-masing dari tiga gadis kucing mengeluarkan 99-81 cakar dan 365 pisau cakar. Pisau cakar yang tajam langsung jatuh di berbagai bagian tubuh raja. Tanpa sadar, Yang Wei kembali memikirkan stalaktit yang langsung ditarik oleh wanita kucing itu. Mungkinkah dikatakan, ini adalah Raja Gunung, begitu mudah untuk dibunuh? Russell, pisau cakar yang dikeluarkan oleh tiga gadis kucing semuanya jatuh pada rambut di sekitar Raja Gunung. Pada saat berikutnya, Yan kembali dan terkejut menemukan bahwa pedang cakar itu apalagi menusuk Raja Gunung, dan bahkan rambut Raja Gunung itu tidak menangkapnya. Di bawah perhatian Yan yang terkonsentrasi, bilah cakar yang tajam jatuh di rambut Raja Gunung, seolah itu adalah tetesan hujan yang lemah mengalir turun ke rambut. Belum lagi otot dan kulit beruang yang kuat, serangan tiga gadis kucing, bahkan mengandalkan rambut Raja Gunung, tidak bisa menembus. Tepat sebelum kembalinya Yan Hui, Raja Gunung Meng merentangkan anggota tubuhnya dan membuat raungan yang kuat. Dideru-deru, gelombang kejut kuning samar langsung menyebar dari tubuh Raja Gunung, dan langsung mengejutkan tiga ibu kucing menjadi tiga kelompok kabut darah. Di antara kilatan darah, talenta 9 kucing dari tiga gadis kucing diluncurkan secara instan. Di bawah pelarian darah, sosok itu muncul di belakang kembalinya Yan, dan napas seluruh tubuh menjadi sangat lemah. Melihat Raja Gunung dengan kegembiraan, Yan kembali untuk mengetahui bahwa bahkan jika pedang kuno Qixing dikorbankan itu mungkin tidak dapat menghancurkan pertahanan Raja Gunung, apalagi membunuhnya. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, "Tuan, pertahananmu terlalu tinggi." Dia dengan bangga mengangkat dadanya, dan Raja Gunung berkata, "Ini bukan tentang meniup dengan Anda, jangan percaya Anda bertanya Xiongda dan Xiong Er, kami bertiga, yang pernah melawan Kaisar Setan selama 3 jam, mereka tidak mati. Anda mengatakan kami kuat atau tidak? Apa? Keras melawan serangan Kaisar Zun, butuh 3 jam. Mendengar kata-kata Raja Gunung, Yan kembali tertegun. Mengangguk kepalanya, dan Raja Gunung dengan bangga berkata, "Tentu saja, ini adalah kasus klan beruang kami yang kejam. Kaisar Wu Realm dapat memiliki kekuatan tingkat Kaisar dan pertahanan tingkat Kaisar." Di antara pidato-pidato itu, Raja Gunung itu meremas tinjunya dengan erat, dan dalam semburan udara, Raja Gunung itu tertawa dan berkata, "Jika kamu tidak memiliki keterampilan, kamu pikir aku telah menjadi Raja Gunung dan mendapatkan tanah yang begitu bagus?" Mengangguk dengan kekaguman, Yang Wei kembali untuk mengetahui bahwa wilayah Iblis Utara, saya tidak tahu mengapa urat roh penuh, dan mereka akan menjadi tanah tak berambut. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mendapatkan kuadrat ribuan mil tanah di negara-negara bagian yang kaya seperti itu. Ini benar-benar luar biasa, dan ini jelas merupakan pencapaian yang luar biasa. Sekarang saya ingin datang, lebih dari 100 tahun yang lalu, dalam pertempuran yang menakutkan antara iblis dan iblis, Raja Gunung ini dan beruang besar pasti benar-benar melawan Kaisar Iblis. Dengan senyum puas, bersandar pada Raja Gunung, dia memandang Yang Wei dan berkata, "Bagaimana kalau kamu mau turun dan merasakannya sendiri? Aku janji kamu tidak bisa menyerah, bagaimana?" Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, "Lupakan, aku ingin benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung melawanmu, mengapa aku harus datang ke sini untuk melihatmu ribuan mil jauhnya, lihat saja dirimu di cermin." Mendengar kata-kata sanjungan Yan, Raja Gunung tiba-tiba tertawa tegak. Meskipun sudah 100 tahun sejak dia menjadi Raja Pegunungan, jujur saja, dia adalah pertama kalinya dia bisa berbicara dengan sangat baik dan berbicara dengan sangat baik. Sebelum menjadi Raja Pegunungan, Xiong Qiang hanyalah seorang pejuang suku beruang. Dia hanya tahu bahwa dia akan menuntut diri sendiri. Bahkan jika dia bertemu seorang kaisar, dia tidak akan pernah mundur. Dalam pertempuran pertama dengan iblis, ia hanya mengandalkan pertahanannya yang kuat dan menyatukan beruang untuk melawan Kaisar Iblis selama 3 jam. Meskipun pada akhirnya, ketiga orang ini juga terluka oleh tubuh pemukulan dan pada dasarnya memasuki kondisi sekarat, tetapi untungnya, mereka akhirnya diselamatkan. Karena itu, Xiong Qiang, sebagai orang yang pahit, maju dan menikmati masa depan, Xiong Qiang tidak pernah mendengar sanjungan, dan tidak ada yang ingin menyanjungnya. Kemudian, dia dinamai Ratu Gunung, dan orang-orang di sini takut padanya, takut dimakan olehnya. Dan Xiongda dan Xiong Er, keduanya berkepala lurus membunuh mereka, dan tidak bisa berbicara sanjungan, tidak ingin, benar-benar tidak, bahkan jika mereka nyaris tidak mengatakannya, itu terdengar terlalu salah. Sebenarnya, Yan kembali tanpa berbicara sanjungan, dia hanya menggoda beruang bodoh besar ini, tetapi meskipun begitu, levelnya benar-benar jauh lebih tinggi daripada Xiongda Xiong II.
Dia dengan bangga kembali ke tempat duduknya, bersandar pada Raja Gunung dan berkata, aku tidak menyangka bahwa kamu, keluarga ular sanca, bahkan tahu bahwa aku mengandalkan keagungan Raja Gunung. Hei, Aku tidak bertarung sia-sia dalam pertempuran itu. Mengangguk-angguk, Yan Guilai hendak berbicara ketika dia terus mendengarkan beberapa berita, langkah kaki datang dari luar. Berbalik, Xiongda dan Xiong-er, yang membawa 3 anak dengan putus asa, berjalan dengan mantap. Dengan lembut melemparkan ketiga anak itu ke tanah, wajah Xiongda dan Xiong-er menunjukkan warna yang tak tertahankan, dan kemudian berkata, oke, orang-orang sudah tiba, kami biasa menenangkan emosi anak-anak lain. Menghadapi 2 rintangan, Xiong dan Xiong-er, Raja Gunung melambaikan tangannya dan berkata, oke, kamu bisa pergi jika kamu ingin pergi, selama kamu tidak menghalangi mataku di sini, kamu dapat melakukan apa saja. Mengangguk, Xiongda dan Xiong-er tidak tahan melihat ketiga anak itu, lalu memutar kepala mereka dengan kasar, dan berjalan keluar ruangan tanpa melihatnya. Menonton Xiongda dan Xiong-er pergi, kedua raja mendorong kedua anak laki-laki itu ke kembalinya Yan dengan lambaian tangan mereka. Hehe tersenyum dan berkata, kamu tamu, jadi mereka berdua untukmu. Di antara pidato-pidato, di antara tangan besar Raja Gunung, dia meraih gadis putih lembut di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Melihat Raja Dewa yang galak, gadis itu tiba-tiba menjerit tanpa kehidupan. Mendengarkan tangisan tajam gadis itu dan memandangi wajahnya yang suram, gadis itu mengangkat mulut gadis itu lebar-lebar, dan gadis itu akan jatuh ke mulutnya begitu dia melepaskannya. Melihat mulut Raja Gunung yang berdarah, gadis itu menarik jari kuat Raja Gunung dan berjuang mati-matian. Sangat disayangkan bahwa dengan kekuatan gadis itu, di depan kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Raja Gunung, itu pasti kecoak. Melihat gadis di tangannya, bersandar pada Raja Gunung, berkata takut mereka akan mempercepat aliran darah mereka, dan mereka akan dilemparkan ke dalam mulut mereka untuk sementara waktu, mengunyah, wow. Aku tidak akan pernah melupakan rasa lezat panas dalam hidupku. Di antara pidato-pidato itu, Raja Gunung membuka mulutnya lagi, menggoda kepalanya, dan memutar kepalanya ke langit. Mulutnya menghadap gadis yang memegangnya, dan dia terus bertindak melemparkan gadis itu ke dalam mulutnya. Di bawah hiburan Raja Gunung, suara gadis itu segera menjadi serak. Hentikan itu. Anda iblis. Anda memiliki kemampuan untuk makan saya dulu, makan saya. Menghadapi pemandangan ini, kedua bocah lelaki itu dipenuhi dengan kemarahan, dengan berani mengangkat dada mereka, dan meraung melawan Raja Gunung. Sambil membungkukkan bibirnya, Raja mencondongkan tubuh ke arah kedua bocah lelaki itu dan berkata, meskipun rasanya paling enak ketika kita makan bersama, perawan dan perawan, tetapi hari ini, kau adalah makanan para tamuku, dan aku tidak akan memakanmu. Selama pidatonya, Raja Pegunungan mengangkat kepalanya lagi dan membuka mulutnya lebar-lebar. Melihat tangan kanan Raja yang bersandar padanya lepas menyaksikan gadis itu mati-matian jatuh ke mulut bak darah Raja bersandar padanya, tiba-tiba. Yan mengembalikan matanya. Dalam suara tajam memecahkan langit, pedang dengan nyala api keemasan tiba-tiba muncul di udara, dan dengan kecepatan yang tidak terbayangkan, pedang itu langsung melesat ke mulut Raja yang membuka gunung. Pada saat yang sama, di bawah aktivasi kemampuan batal, gadis yang jatuh ke mulut Raja menghilang dengan aneh di udara. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang kembalinya Yan dan dilindungi oleh 3 ibu kucing. Saat pedang menembus melalui mulut, ratapan menyakitkan dari Raja Gunung itu bahkan lebih bodoh dan dia tidak bisa melihatnya. Dia langsung dimasukkan ke dalam perutnya. Meskipun, bulu Raja Gunung sangat tangguh, sebanding dengan baju besi tingkat kaisar. Namun pada kenyataannya, organ internal Raja Gunung, meskipun tidak rapuh, tidak dapat menghentikan pemotongan pedang kuno bintang 7. Secara khusus, di atas pedang kuno dari 7 bintang, api yang sedang naik, yang menyatukan api asli matahari dan api yang melahap yang membakar api monster langit, langsung menyalakan organ-organ internal Raja Gunung. Meskipun Raja Gunung memiliki kekuatan dan kulit yang tebal sebanding dengan kaisar, organ dalam mirip dengan kaisar lainnya. Karena itu, momen ketika pedang kuno bintang 7 menembus dari mulut, nasib Raja Gunung sudah ditentukan. Api menyala keluar dari 7 trik Raja, dan segera, semua organ internal terbakar. Awalnya, jika Anda terus membakar, bahkan bulu di luar, bahkan jika Anda ingin menyelamatkannya, akan dibakar oleh api monster langit, dan api nyata matahari, benar-benar terbakar menjadi abu. Namun, kembalinya yang jelas bukan orang yang mewah, begitu tangguh, dapat menahan pemboman penuh Kaisar Zun terhadap kulit beruang badai 3 jam, bagaimana bisa dengan mudah terbuang. Oleh karena itu, kembalinya Yang Wei mencegah Jin Wu yang berkaki 3 dari terus membakar dalam waktu. Nyala api itu hampir menempel pada daging, mempertahankan kulit beruang yang paling lengkap. Sepanjang suara menderu, roh pedang Jin Wu berkaki 3 melompat keluar dari kulit beruang. Melompat di depan kembalinya Yan, roh pedang Jin Wu berkaki 3 membuka mulutnya dan meludahkan 2 benda logam. Di antara 2 dentang, 1 emas dan 1 perak, dan 2 token, muncul di depan kembalinya Yan. Menyaksikan kembalinya Yan, roh pedang hitam emas berkaki 3 berkata, cepat dan singkirkan 2 token, dan 2 pria besar konyol akan segera tiba.
Melihat kedua token dalam keraguan, Yan kembali dengan ekspresi bingung, apa dua token ini? Mengapa mereka dikumpulkan? Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, roh pedang emas hitam berkaki 3 berkata, kedua token ini, token emas adalah perintah Raja Iblis. Token perak adalah perintah iblis-iblis. Mendengar Jinwoo berkaki 3, Yan kembali dan memandangi dua token. Seperti yang Anda lihat, token emas itu bertuliskan 3 karakter aneh. Meskipun Yan kembali, dia tidak mengetahuinya, tetapi dia ingin datang. 3 kata ini harus mengandalkan Raja Gunung. Sedangkan untuk token perak, 2 karakter aneh ditulis di depan, sementara gunung dan hutan digambarkan di belakang. Dari token, bentuk gunung dan hutan adalah gunung di sebelahnya dan hutan asli di sekitarnya. Melihat ekspresi bingung dari kembalinya Yan, roh pedang hitam emas berkaki 3 berkata, token emas mewakili kemuliaan mulia keluarga kerajaan, dan perdikan perak mengatakan bahwa diameter perdikan ini adalah 1000 mil. Mengangguk dengan jelas, Yan kembali dan berkata, jadi, jika pesanan tanah itu emas, maka tanah itu 1000 mil jauhnya. Dengan pandangan sekilas pada kembalinya Yan, roh pedang emas hitam berkaki 3 mengangguk dan berkata, ya, pesona tanah terbesar dari ras iblis adalah tanah emas yang melingkupi urutan dengan radius ribuan mil. Tutup 1000 mil. Melihat roh pedang emas hitam berkaki 3 dengan bingung, Yan kembali dan berkata, apa gunanya aku menyimpannya? Xiongda dan Xiong Er sama-sama tahu bahwa token ini bukan milikku. Sambil menggelengkan kepalanya, Udo emas 3 kaki berkata, klan iblis mengagumi yang kuat, hanya mengenali token dan tidak mengenali orang itu. Selama Anda adalah anggota dari klan iblis, Anda dapat mengambil token dengan sukarela, itu milik Anda. Melihat roh pedang Jinwoo dengan ragu, Yan kembali dan berkata, apa aturan yang melanggar ini? Jadi bisa dikatakan, maka semua klan iblis, bukankah mereka bergegas bersama? Mengangguk kepalanya, Jinwoo Jianlingdao berkata, ya, begitulah. Jika tidak, bagaimana mungkin Raja Gunung berhati-hati, bawa Xiongda dan Xiong Er bersama-sama untuk melihatmu, bukankah kamu takut kamu di sini untuk merampok? Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali, jika aku mengatakan bahwa aku telah merampas semua token, bukankah aku akan menjadi seorang kaisar iblis? Dengan tak berdaya menelan Yan kembali, Jin Wujian berkata, kamu memiliki kemampuan untuk merampok, kamu harus memiliki kemampuan untuk mempertahankannya. Jika kamu tidak memiliki keterampilan yang cukup, apakah kamu akan dirampok cepat atau lambat? Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan mengangguk pahit. Melihat wajah sedih Yan Hui, Jin Wujian berkata, jangan meremehkan Raja Iblis sekarang. Jika Anda tidak mengambil keuntungan dari kelumpuhannya dan menyerang titik kunci, head to head, Anda tidak akan menang dengan mudah. Mengangguk kepalanya, Yan kembali, memang benar bukan mustahil untuk menang, tetapi bahkan jika Anda ingin menang atau kalah, setidaknya butuh 3 hari 3 malam. Mustahil untuk membunuh dengan pedang. Setelah melihat kembalinya Yan, Jinwoo Jianling baru saja berencana untuk terus berbicara, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu. Dalam sekejap, dia tidak memasuki pedang kuno bintang 7 emas. Pada saat yang sama, dalam pikiran kembalinya Yan, Jinwoo Jian berkata, Anda dapat mencoba menaklukkan Xiongda dan Xiong Er. Jika mereka mau, mereka akan loyal kepada Anda dan menjadi lengan kiri dan lengan kanan Anda. Di antara pidato, 2 tokoh besar meraung dari jauh. Melihat Xiongda dan Xiong Er terbang, Fei kembali dengan senyum masam, lelucon apa, aku baru saja membunuh bos mereka, bagaimana mereka bisa loyal kepada saya? Di hadapan kembalinya Yan, roh pedang emas hitam berkata, suku iblis dapat mengabaikan mereka, selalu mengakui bahwa mereka tidak mengenali orang, selama Anda dapat membujuk mereka, maka mereka akan setia kepada Anda sebelum Anda mati. Dengan senyum masam, Yan kembali, maksudku jika aku dibunuh oleh seseorang dan mengambil tokennya. Sambil tersenyum, Jin Wujian berkata, jika kamu mati, maka itu tergantung persahabatanmu. Kamu tahu, yang ingin mengundang mereka bukan hanya kamu, Raja. Terangguk dengan kekaguman, Yan Zigui juga tahu bahwa, seperti Xiong dan Xiong Er, dia bisa melawan penyerang ulet dari serangan 3 jam Kaisar Zun, benar-benar semua Raja Iblis yang didambakan. Terus terang, bisakah Anda menaklukkan Xiongda dan Xiong Er, dan itu sepenuhnya tergantung pada persahabatan dengan mereka dan Raja Pendahulu Gunung, setelah mereka memiliki hubungan yang dalam, maka kedua orang ini kemungkinan akan bertarung mati-matian dengan Yang Hui. Memikirkan hal itu, Yan Huilai membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak, apalagi yang kamu lihat? Kaifan menarik. Mendengar suara kembalinya Yan, ketiga gadis kelinci dan 3 gadis kucing berteriak kegirangan dan melompat ke mulut besar kembalinya Yan. Tepat setelah menutup mulutnya, dengan suara yang membosankan, Xiongda dan Xiong Er jatuh di bagasi di luar rumah kayu. Xiongda dan Xiong Er berjalan ke rumah kayu dalam langkah besar, dan mereka melihat tanah, raja yang didukung beruang, Xiong Qiang, dengan satu-satunya kulit beruang. Raja pendukung. Melihat kulit beruang yang masih merokok, Xiongda dan Xiong Er tidak bisa membantu tetapi bergegas menuju kulit beruang. Menghadapi ini, Yan kembali merengut tanpa sadar, dan sepertinya hubungan antara Xiongdai dan Xiong Er, dan mantan Raja Gunung, cukup dalam, jadi hati-hati mereka mati-matian.
Amati Xiong Dai dan Xiong Er dengan hati-hati, dan kembalinya Yan sudah siap untuk memulai pesawat ulang-alik ke langit dan meninggalkan tempat berbahaya ini. Setelah semua, Xiong Dai dan Xiong Er tidak lebih kuat dari Xiong. Jangan ambil itu. Saya melihatnya pertama kali. Omong kosong, jelas saya tangkap dulu. Momen selanjutnya, adegan yang membuat Yan Hui kembali tercengang muncul. Di depan kembalinya Yan, Xiong Da dan Xiong Er, satu menyeret kaki depan kulit beruang penuh, dan yang lainnya menyeret kulit beruang itu terhalang. Setelah batuk yang memalukan, Yan kembali, kalian berdua, apakah kamu tidak sedih sama sekali? Melihat curiga kembalinya Yan, Xiong Da Dao, sedih. Kenapa kita harus sedih? Mengangguk kepalanya, Xiong Er Dao berkata, dia telah melanggar permintaan Raja Beruang dan telah melakukan begitu banyak hal yang tidak baik bagi keluarga beruang. Siapa yang akan sedih atas kematiannya? Mengangguk dengan jelas, Yan kembali seketika dan memahami pikiran batin Xiong Da dan Xiong Er. Raja Beruang pasti mengatakan kepadanya untuk mengandalkan Raja Gunung, sehingga ia dapat sepenuhnya memupuk para jenius muda dari ras manusia ini, dan berusaha untuk mengembangkan obat mujarab yang berguna untuk ras beruang. Tetapi jelas bahwa Xiong Qiang mengabaikan permintaan Raja Xiong. 1000 anak dimakan hidup-hidup oleh 3 atau 400 orang. Xiong Da Xiong Er memiliki niat untuk memblokir, tetapi sayangnya, Xiong Qiangguan berada di tingkat pertama, mereka tidak dapat menghentikannya, jadi di dalam hatinya, Xiong Qiang telah lama membenci Raja Gunung. Setelah mencoba memahami detail di dalam, Yan kembali dengan menghela nafas lega, sekarang, setidaknya. Xiong Da dan Xiong Er tidak akan menemukannya dengan putus asa. Hanya saja, aku tidak tahu apakah Xiong Dai dan Xiong Er bersedia mengikutinya dan menjadi lengan kanannya. Menyaksikan para pejuang beruang kekerasan pergi, Yan kembali dan memutar tubuhnya dan bergerak ke arah ribuan manusia. Melihat ular piton raksasa itu berputar-putar, ribuan orang tiba-tiba mundur ketakutan. Bagi ular sanca, manusia memiliki ketakutan bawaan yang jauh lebih serius daripada menghadapi singa, harimau, dan beruang kejam. Kembalinya Yan hanya bisa berhenti tanpa daya. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Yan kembali dan mengangkat kepalanya dan berteriak, saudara-saudaraku yang terkasih, beritahukan kabar baik. Mulai sekarang, kamu benar-benar aman. Teman sebangsa. Mendengar kembalinya Yan, ribuan orang tiba-tiba kehilangan muka. Melihat piton raksasa besar, di mana rekan senegaranya. Ini jelas piton besar. Melihat ekspresi ngeri semua manusia, Yan Huilai tiba-tiba tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Meskipun dia benar-benar menganggap mereka sebagai rekan senegaranya di dalam hatinya, dia tidak mungkin benar dari luar. Namun, Yan kembali dari matanya dan melanjutkan, jangan lihat aku seperti ular sanca besar, tapi hatiku adalah hati manusia. Mendengar penjelasan bodoh tentang kembalinya Yan, semua orang tertawa diam-diam jelas. Piton besar ini mencoba memperlakukan mereka dengan lembut, tapi apakah terlalu kecil untuk melihat manusia? Dihadapkan dengan ribuan wajah mengejek, Yan kembali untuk mengetahui bahwa ia mengalahkan diri sendiri, tetapi itu tidak masalah, butuh waktu lama. Seperti kata pepatah, Lu Yao tahu tenaga kuda dan melihat hati orang-orang dalam waktu yang lama. Apakah dia adalah hati manusia atau hati ular, semua orang akan mengerti cepat atau lambat. Memikirkan hal itu, Yan kembali, singkatnya, Raja Gunung Tua Xiong Qiang telah dibunuh oleh saya. Mulai sekarang, saya adalah Raja Gunung yang baru. Mendengar kembalinya Yan, semua orang berteriak kegirangan, mata penuh ekstasi. Xiong Qiang itu, dalam benak semua orang, adalah iblis yang paling mengerikan di dunia. Selama bertahun-tahun, ia telah memakan 3 atau 400 anak, dan kebencian semua orang terhadapnya dapat dikatakan sebagai buku yang sulit. Sekarang, ketika saya mendengar bahwa iblis itu mati, semua orang tidak gembira. Melihat kegembiraan semua orang, Yan kembali dan mengangguk pada Xiong Da dan Xiong Er, dan saat berikutnya. Xiong Da dan Xiong Er, menyeret kulit Xiong Qiang yang besar dan sangat berani keluar. Melihat kulit beruang besar itu, semua manusia melompat dan bersorak. Meskipun Xiong Qiang sudah mati, kesan semua orang tentang iblis ini terlalu dalam, bahkan jika ia berubah menjadi abu-abu, semua orang bisa mengenalinya, belum lagi masih ada kulit beruang yang tersisa. Melihat ribuan orang yang bersorak, Yan kembali, aku tahu, kamu tidak boleh percaya padaku sekarang, tapi, di sini, aku berjanji sedikit. Mendengar kembalinya Yan, semua orang memandang Yang Wei. Pada saat ini, perasaan takut yang asli berangsur-angsur digantikan oleh kekaguman. Setelah semua, keberadaan iblis yang dapat membunuh iblis itu layak dikagumi semua orang. Di bawah perhatian semua orang, Yan kembali dan melihat sekeliling selama seminggu, dan berkata dengan datar, mulai sekarang, siapapun yang berani membunuh seseorang di bawah dirinya pasti akan mati. Xiong Qiang ini adalah panutan mereka. Mendengar kembalinya Yan, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan keriput, berjalan keluar dengan tongkat dan menyaksikan Yan Gui kembali, mengandalkan Raja Gunung, apa yang Anda katakan benar. Mengangguk dengan datar, Yan kembali dan berkata, tentu saja, apa yang saya katakan itu benar. Saya tahu Anda pasti tidak mempercayai saya, tetapi itu tidak masalah. Jika Anda melihat orang untuk waktu yang lama, Anda akan mengerti cepat atau lambat.
Mengangguk, dan lelaki tua itu berkata, aku tidak tahu, bisakah Dewa Gunung berani bersumpah? Bersumpah. Dihadapkan dengan pertanyaan lelaki tua itu, Yan Guilai mengerutkan kening dan berkata, bagaimana Anda ingin saya bersumpah? Anda harus tahu, sama sekali tidak membunuh orang, hampir tidak mungkin, setelah semua ketika orang membuat kesalahan, mereka membuat kesalahan. Untuk dihukum, bukan. Mendengar kembalinya Yan, orang tua itu tidak hanya kecewa, tetapi matanya juga menyala-nyala. Jika Yan kembali dan berjanji untuk turun, itu salah. Pasti ada konspirasi di dalamnya. Inilah faktanya. Bahkan dalam masyarakat manusia, kejahatan mati ada. Tidak mungkin mencapai klan iblis, dan klan manusia telah memenangkan medali emas bebas kematian. Meskipun Yan kembali, dia tidak membuat sumpah, tetapi dari sudut pandang pemikirannya, dapat dinilai bahwa dia benar-benar ingin melindungi umat manusia, dan tidak akan membunuhnya tanpa pandang bulu. Tanpa niat ini, Yan kembali untuk menghadapi permintaan seperti itu, dia pasti sangat marah, dan bahkan menggigitnya sampai mati. Pada awal ketika dia berdiri, pria tua itu sebenarnya tidak berencana untuk hidup, dan dia siap untuk dengan murah hati pergi ke pengadilan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa piton besar ini benar-benar ingin melindungi umat manusia, walaupun tidak dapat dikatakan bahwa itu 100% pasti, 80% masih memilikinya, dan pada dasarnya tidak melarikan diri. Dalam ekstasi batinnya, lelaki tua itu melanjutkan, saya tidak tahu Raja Gunung, apa pengaturan selanjutnya untuk umat manusia kita. Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, Yan kembali dan mengerutkan kening, saya juga baru saja mengambil alih desa gunung. Sejujurnya, ada terlalu banyak ide, tetapi saya belum, tetapi karena ini, saya harus membawa Anda bersama, diskusikan bersama. Selama pidatonya, Yan kembali dan berhenti, dan kemudian melanjutkan, tentu saja, jika Anda memiliki komentar dan saran, Anda tidak dapat mencegahnya berbicara secara langsung. Secara umum, saya adalah orang yang baik. Orang yang pandai dalam hal itu. Mendengar kembalinya Yan berulang-ulang, secara tidak sengaja membuat kesalahan, mata lelaki tua itu melintas tanpa sadar. Mengangguk, pria tua itu membuka mulutnya, dan ketika dia akan berbicara, Yan kembali dan mengambil langkah pertama, ya pria tua ini, Anda belum meminta nama lama Anda menjadi. Pak Tua, tabu. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya dan hidup begitu besar. Dia telah hidup dengan klan iblis selama lebih dari 100 tahun. Pria tua ini adalah pertama kalinya dia melihat iblis yang manusiawi. Jika Anda memejamkan mata dan tidak melihat piton besar ini, lelaki tua itu pasti akan berpikir bahwa ia sedang berbicara dengan manusia, bukan piton yang besar dan menakutkan. Sambil memegang tinju di depan kembalinya Yan, pria tua itu berkata dengan rendah hati dan sombong, si tua yang sudah meninggal, Sangguan Qianqiu, tidak berani bertanya. Nama tinggi Anda, Sangguan Qianqiu. Mendengar nama yang luar biasa ini, Yan kembali dan mengangguk dan berkata, apakah nama besar saya bermarga? Lagi pula, semua orang memanggil saya seekor piton, hahaha. Awalnya, Yan kembali ingin melaporkan namanya sendiri, tetapi kenyataannya, namanya diambil begitu saja, dan itu tidak benar sama sekali. Terlebih lagi, nama Yan yang dikembalikan adalah namanya dalam umat manusia. Jika itu juga disebut dalam ras iblis, itu mungkin tidak sesuai. Apalagi dengan kenaikannya di klan iblis, cacat seperti itu cepat atau lambat akan ditangkap oleh klan iblis yang disengaja. Memikirkannya, Yan kembali dan berkata, melihat nama pria tua itu, sangat berkesan, lebih baik. Pria tua itu memberi saya nama, menurut Anda itu bagus. Aku akan memberimu nama. Menghadapi permintaan kembalinya Yan, lelaki tua itu terpana, setelah hidup begitu lama ia melihat iblis itu untuk pertama kalinya, dan membiarkan suku itu menamai mereka. Menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Sangguan Qianqiu berkata, tidak masalah jika saya mengambil nama itu. Nama saya tidak diambil oleh saya, tetapi orang tua saya membuatnya untuk saya. Mengangguk tanpa daya, Yan kembali dan berkata, karena memang begitu, hanya saja, aku bernama Daming Wang, dan semua orang memanggilku Wang. Mengangguk sambil tersenyum, Sangguan Qianqiu berkata, baiklah, kamu adalah raja sendiri, dan nama itu adalah raja lagi. Dengan cara ini, itu adalah permainan kata-kata, tetapi juga menghemat masalah. Mengangguk dengan tersenyum, Yan kembali, sekarang, pria tua itu dapat membicarakan saran Anda. Mencermati kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu menarik nafas dan berkata, karena raja ingin mendengarkan, maka aku akan membicarakannya dengan santai. Jika raja berpikir itu baik, dia akan mengadopsinya. Jika terasa buruk, maka aku tidak akan mengatakannya. Dengan senyum pahit, dia melirik Sangguan Qianqiu. Yan kembali dan menjerit rubah tua. Kalimat yang baru saja dia katakan itu benar-benar omong kosong. Tetapi meskipun demikian, kembalinya Yan tidak berbicara, tetapi mendengarkan dengan sabar. Di bawah kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata, jika mungkin, saya berharap untuk mencapai otonomi manusia sambil memastikan keselamatan pribadi. Otonomi manusia. Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, mata Yan Huilai menyala dengan sengit. Selama ini, umat manusia berada di bawah pengawasan dan pengelolaan ras beruang yang beringas, dan tindakan serta pemikiran mereka tidak bebas.
Dalam keadaan seperti itu, jelas tidak cocok untuk pengembangan yang stabil. Jika menurut apa yang Sangguan Qianqiu katakan, jika Terans mencapai pemerintahan sendiri, mereka akan mengeluarkan daerah otonomi Teran di antara ras iblis. Dengan cara ini, efeknya pasti akan baik. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa sekali daerah otonomi ras manusia ditarik, ras iblis tidak bisa masuk sesuka hati, dan keselamatan manusia akan benar-benar dijamin. Ketika memikirkannya, Yan Huilai dengan tegas mengatakan, sangat bagus, pendapat Anda sangat bagus, seperti yang Anda katakan, kami akan membangun wilayah otonomi etnis manusia dan mewujudkan otonomi etnis manusia. Awalnya, Sangguan Qianqiu hanya melakukan pekerjaannya, mendengarkan takdir, dan tidak bermaksud untuk benar-benar mendapatkan persetujuan dari kembalinya Yan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kembalinya Yan tidak hanya setuju, tetapi juga tampak sangat bersemangat. Tiba-tiba, Yan Guilai kembali untuk memikirkan sesuatu, memandang Sangguan Qianqiu berkata, permintaan Anda, saya bisa bertemu dengan Anda tapi saya juga punya permintaan, Anda harus setuju dalam hal apapun. Dengan senyum masam dan mengangkat bahu, Sangguan Qianqiu berkata, pria itu membuat pisau dan aku membuat ikan. Jika Anda memiliki persyaratan, Anda langsung memesannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, itu bukan perintah yang dipaksakan. Saya hanya berharap dengan setia untuk menjadi seorang alkemis, jadi saya harap saya bisa bergabung dengan Anda dan mendapatkan kultivasi penuh Anda. Menjadi seorang alkemis. Mendengar kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu tidak bisa membantu melebarkan matanya. Teknik alkimia adalah khusus dalam ras manusia. Bukan masalah besar untuk meneruskan teknik alkimia kepada ras setan. Bagaimanapun, teknik alkimia adalah untuk umat manusia. Untuk ras setan itu tidak berpengaruh, tetapi itu akan menjadi racun. Terlebih lagi, pada musim gugur di negara bagian timur, alkimia tidak dapat dirahasiakan sama sekali. Bahkan, klan iblis telah menguasai satu set lengkap warisan ahli alkimia, termasuk Danfang, dan alat alkimia, tidak mungkin dirahasiakan. Oleh karena itu, bahkan jika piton besar ini dibudidayakan sebagai ahli alkimia atas, itu benar-benar tidak masalah sama sekali. Setelah semua, teknik alkimia hanya dapat digunakan sebagai obat mujarab bagi umat manusia. Jika ras iblis memakannya, itu mungkin akan diracuni. Ketika memikirkannya, Sangguan Qianqiu berkata dengan datar, karena raja tertarik pada alkimia, usia tua tidak keberatan saling memberikan uang, tapi ramuan yang dibuat oleh alkimia ini tidak berguna bagi ras iblis. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali dengan senyum bahagia, tidak ada gunanya. Itu urusan saya, Anda tidak perlu peduli. Selama orang tua itu mau mengajari saya, maka itu akan baik-baik saja. Mengangkat bahu, Sangguan Qianqiu berkata, bahkan jika saya tidak mengajari Anda, Anda dapat mengumpulkan warisan master alkimia dan mengumpulkan resep alkimia. Anda juga dapat mempelajari set lengkap alkimia. Jadi jika Anda ingin belajar, saya bisa mengajari Anda. Mengangguk dengan gembira, Yan kembali, tunggu apa lagi, waktu sangat berharga, mari kita mulai sekarang. Mulai segera. Mendengar kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, bagaimana ini dimulai, apa yang belum diputuskan, bagaimana memulainya? Atau apakah kita harus membicarakan bisnis terlebih dahulu, dan kemudian? Sebelum Sangguan Qianqiu selesai berbicara, Yan kembali dan melambaikan tangannya, mereka semua telah berbicara tentang otonomi ras manusia, apalagi yang harus dibicarakan. Juga bagi umat manusia untuk menutup pintu dan berbicara. Menonton Yan kembali diam-diam, untuk sementara waktu, Sangguan Qianqiu hanya merasa salah, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Melihat kebingungan Sangguan Qianqiu, Yan Guilai tersenyum pahit dan berkata, mulai sekarang, iblis bertanggung jawab untuk menjaga keamanan hutan primitif ini dalam ribuan mil. Di daerah ini, ras manusia dapat berkembang sendiri, tanpa tabu. Mengangguk dengan senyum masam, Sangguan Qianqiu akhirnya menyadari bahwa itu tidak salah, itu benar-benar hak untuk kembali dari Yan terlalu besar. Sederhananya, puluhan ribu pejuang klan beruang yang kejam bertanggung jawab untuk melindungi keamanan hutan primitif ini. Di bidang ini, umat manusia dapat berkembang sesuka hati, dan dalam arti nyata, mewujudkan otonomi umat manusia. Sangat mudah untuk mencapai dua poin ini. Puluhan ribu pejuang beruang tersebar dan menjaga seluruh area. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah tanpa kesulitan. Inilah yang paling baik dilakukan oleh klan iblis. Adapun ras manusia, meskipun hal-hal yang kompleks dan dapat digambarkan sebagai 1000 hal, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kembalinya Yan. Karena umat manusia menginginkan pemerintahan sendiri, Anda harus mengelolanya sendiri. Jika Yan kembali untuk campur tangan, pemerintahan mandiri seperti apa? Satu-satunya yang diinginkan Yan Hui adalah menjadi seorang ahli alkimia dan mendapatkan kultivasi penuh umat manusia. Mengangguk-angguk kepalanya, Sangguan Qianqiu berkata, karena itu masalahnya, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, ayo pergi, aku akan mengajarimu secara pribadi sekarang dan berusaha menjadikanmu seorang alkemis yang berkualifikasi sesegera mungkin. Mengangguk dengan penuh semangat, tetapi segera.
Yan kembali dan tersenyum canggung, dengan ragu berkata, ya alkimia lama Anda, saya tidak tahu, seberapa bagus itu. Menghadapi pertanyaan dari kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu tertegun sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, tua dan tidak kompeten, 100 tahun yang lalu. Sebagai akademi Qingmu, Tianbu mengajar. Pelajaran Tianbu. Mendengar nama ini, Yan kembali dengan garang dengan mata membelalak. Membuka mulutnya, Yan kembali dan berkata, apa yang kamu lakukan di hari pengajaran ini? Menghadapi pertanyaan dari kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu tersenyum pahit, sebenarnya bukan apa-apa. Secara sederhana, aku seorang instruktur alkimia di Akademi Aoki. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, karena itu adalah guru alkemis, maka lebih baik menyebutnya guru les alkemis. Mengapa disebut mengajar Tianbu? Batuk. Dengan malu aku menangis, Sangguan Qianqiu berkata, meskipun mereka adalah instruktur alkimia, tetapi tidak seperti instruktur lainnya, saya adalah instruktur tingkat atas yang berspesialisasi dalam melatih para jenius. Mendengar penjelasan Sangguan Qianqiu, Yan kembali tiba-tiba menyadari. Akademi Aoki sangat sulit untuk dilewati, dan hanya 10.000 alkemis yang direkrut setiap tahun. Namun demikian, bahkan jika hanya 10.000 master alkimia direkrut, mereka sama-sama baik dan buruk. Yang disebut pengajaran Tianbu, seperti namanya, adalah pengajaran para jenius, yang bertanggung jawab untuk melatih bagian atas siswa. Dalam ekstasi, Yan kembali dan berkata, kalau begitu, aku tidak tahu pria tua itu, berapa banyak alkemis sekarang. Melihat pahitnya kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata, awalnya, aku adalah alkemis pertama dari kelas 9, tapi, 100 tahun yang lalu, dalam pertempuran invasi klan iblis, aku terluka parah dan fondasiku kelelahan, jadi, aku bahkan bukan alkemis kelas 1 sekarang. Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, Yan kembali dengan mata lebar. Pangkat pertama Jiupin, yang kedua setelah keberadaan Kaisar Lingmu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.